Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Masalah persoalan boleh datang, namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini datang dengan sakit penyakit, selama pujian penyembahan berlangsung, boleh menumpangkan tangan di area tubuh yang sakit. Percayalah Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Tutup bungkus kami dengan kuasa firman dan kuasa darahmu. Dan apabila di ruangan ini ada kuasa jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Tuhan saja yang memenuhi setiap kami.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
Mari datang ke hadirat-Nya, sebab Allah mengerti, sebab Dia peduli setiap persoalan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari pribadi lepas pribadi, naikkan ucapan syukur-Mu pada sore hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh. Apapun masalahmu, pergumulanmu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Shalala namaya ramaya, shalala namaya ramo. Kinala namaya ramaya, shalala namaya ramo. Haleluya, haleluya. Sebab tiada yang seperti Engkau. Oh, Engkau peduli Tuhan, Engkau mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Allah peduli. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh rapasyada lamata kayara lapasyata karalama yara lapala. Oh rapasyada lamata karalapasyada lama lama lapasyada lama lama lapasyada lama lama. Kami percaya sore hari ini mujizat-Mu dinyatakan. Yang datang dengan sakit percaya pulang sembuh dalam nama Yesus. Korabasyanda lamata karalama yara lama lama lama. Kiara labasyanda lamata karalama yara labasyanda lama 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 lama. Oh rama yara labasyanda lama. Syara lama lama yara lama yara lama syara lama yara lama yara lama. Syara lama 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 lama. Kiara labasyanda lama 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 lama. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau mengerti dan peduli setiap apa yang kami alami ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami.
Dalam sakit kami, dalam susah kami, Engkau tidak pernah meninggalkan. Kami percaya sampai detik ini mujizat-Mu masih terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, Kau di gedung di ruangan ini ada kuasa-kuasa gelap, ada roh jahat, ada roh sakit, ada roh najis. Kami tengking, kami hancurkan, kami patahkan dan kami usir dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Dan ketika roh Allah hadir, maka yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, yang sedih pasti dihiburkan, yang berkekurangan pasti diberkati berlimpah-limpah. Kami percaya kalau ada yang putus asa menyerah bahkan berniat mau bunuh diri, dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru, ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Tutup bungkus setiap kami ya Tuhan dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kristus. Dan urapilah setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman Tuhan yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan terlebih kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Kami percaya siang sore hari ini mujizat-Mu sudah terjadi. Dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat sore. Ya, kita punya budaya, jadi kalau ibadah jangan keburu duduk dulu. Kita akan tepuk tangan dulu, kita mau memuliakan Tuhan, baru dipersilakan duduk, baru kembali duduk. Begitu ya jemaat Tuhan. Baik, saya mau minta tolong dibantu satu kamera moving standby, karena saya mau ada kesaksian pada sore hari ini. Ya, boleh ditampilkan di screenshot Oma Suwarni ya. Wah, saya mau saksikan Oma Suwarni di tengah-tengah kita ada. Saya boleh minta Pak Max Arif juga standby. Jadi beberapa minggu yang lalu ya, saya dihubungi oleh Ibu Sharon. Ibu Sharon ini adalah menantu dari Oma Suwarni. Tolong disiapkan screenshotnya. Dan Oma Suwarni terjatuh ya. Nah ini. Jadi ini 21 Juni. Berarti sekitar 3 minggu yang lalu ya. Kemarin kena tulang belakang. Mau bawa ke rumah sakit jalannya kesulitan. Pinggang semua sakit. Mohon bantuan doanya. Nah lalu saya doakan buat Oma. Dan waktu itu memang saya belum bisa kunjungi. Karena saya ada pelayanan. Lalu dikunjungi dengan Pak Afat dan Pak Max. Pastor Afat dan Pak Max. Lanjut. Ini kondisi beliau saudara ya. Oma ingat ya foto ini Oma ya. Jadi waktu itu tak tergeletak lemas tak berdaya saudara ya. Nah lalu saya hari Selasa saya datang ke rumah sakit di salah satu rumah sakit di Malang. Slide berikutnya. Oh ini masuk rumah sakit dulu ya sebelumnya. Ya setelahnya. Nah ini. Jadi diperiksa masuk rumah sakit Hermina tulangnya menyatu dempet. Kemarin hasil ronsen dan CT scan bermasalah tulangnya. Tapi kita percaya Tuhan memulihkan Oma. Nah ini Oma waktu di rumah sakit Hermina ya. Lalu saya datang hari Selasa saya datang, wah itu udah foto. Saya dipikir dokter waktu itu ya. Oh, ini Pak dokter, bukan, ini pastor ya. Saya doakan Oma pasti sehat. Lanjut. Lalu saya dapat kabar dari Ibu Sharon, puji Tuhan tidak perlu operasi karena hasil CT scan-nya bagus dan tulangnya tidak ada yang retak. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan secara spesial tolong kamera standby dan di tengah-tengah kita Oma Suwarni sudah hadir. Boleh Oma bangkit berdiri Oma? Wah ya Oma. Nah Oma tadi pagi saya dihubungi oleh Ibu Sharon ya. Oma datang kan setelah pasca kejadian itu, saya tolong dibantu mikrofon VIC. Halo VIC ya. Setelah kejadian itu, Oma harus pakai kursi roda, betul ya Oma ya. Terus tadi datang ke sini kepingin supaya jalan lagi tanpa kursi roda, betul ya Oma ya. Terus tadi Oma inget gak kita kan tadi ke toilet ya Oma ya. Oma ya. Maksudnya kan Oma ke toilet perempuan, saya ke toilet yang laki-laki. Terus saya gandeng dari sana sampai dalam, Oma pakai kursi roda tidak? Siapa yang menyembuhkan Oma? Yesus. Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oma kita boleh jalan bentar, saya bawa kursi rodanya ya Oma ya. Kita boleh jalan bentar, saya surung kursi rodanya, Oma jalan bentar. Boleh kuat ya Oma ya? Yes, ayo Oma. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh iya, baik Oma. Wow. Amin. Enak Oma ya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Oma, kita boleh kembali lagi Oma. Putar balik. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Wah, amin. Siapa yang menyembuhkan Oma Suwarni? Sama-sama boleh berkata, Tuhan Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu buat Oma Suwarni. Terima kasih Pak Bambang. Sekali kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes.
Saya percaya sore hari ini kita juga akan mendengar kesaksian-kesaksian yang lain. Amin saudara. Kita percaya bahwa di tempat ini adalah gereja mujizat saudara. Dan saya percaya saudara yang datang, saya percaya pasti saudara sedang memiliki penyakit, tapi kita mau datang kepada Yesus. Dia adalah dokter segala dokter dan tabib segala tabib. Amin. Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Saya khotbah agak sedikit panjang karena saya tahu ada beberapa saudara yang datang dari luar kota. Dan saudara datang rindu sekali untuk mengalami jamahan Tuhan Yesus. Saya perlu sampaikan di awal ya. Yang menyembuhkan bukan saya, tapi siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Saya hanya sebagai hamba Tuhan, saya hanya membawa saudara untuk percaya kepada Yesus karena iman Anda yang menyembuhkan. Iman di dalam Yesus, yang percaya katakan amin. Karena kalau saya yang menyembuhkan berarti saya yang sakti saudara. Saya enggak sakti saudara. Yang dahsyat, yang ajaib Tuhan Yesus namanya, yang percaya katakan amin. Mari kita lihat ayat ini. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, kalau kita kaji, kalau kita lihat konteks ini, pendarahan ini bisa tumor, bisa kanker, bisa serviks saudara. Jadi penyakit dalam beberapa waktu saudara, kan ada yang tanya, pastor kalau kita lihat di Alkitab, orang buta ada sekarang, orang tuli juga ada, bisu juga ada. Tapi stroke kok nggak ada? Loh, stroke ada. Kalau saudara baca di Injil, ada seorang yang mati sebelah tangan, itu stroke. Nah di sini kalau pendarahan bisa kanker, bisa miom, bisa kista, bisa tumor, penyakit-penyakit yang serupa. 12 tahun lamanya. Terus 26. Ia telah berulang-ulang, tolong multimedia 26, halo, ayat selanjutnya. Nah, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tabib itu adalah dokter, saudara. Saya tidak anti dokter, saudara. Saudara boleh datang ke dokter, silahkan ke rumah sakit, silahkan. Nah, orang ini sudah berulang kali ke dokter dan dihabiskan semua uang yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin. Saudara pernah mengalami hal demikian? Pernah mendengar hal seperti ini? Sudah pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke situ. Ternyata saudara yang harus saudara cari itu siapa sebetulnya, saya mau tanya. Apakah nyari Pastor Yoel? Enggak. Siapa yang saudara cari? Yesus. Jadi ketika saudara berangkat ke rumah sakit, mintalah Tuhan Yesus menyertai Anda. Mintalah Tuhan Yesus menyertai dokter Anda. Mintalah Tuhan Yesus menyertai tim medis perawat yang ada. Karena mereka masih manusia, mereka juga butuh kekuatan Tuhan. Kalau saudara pernah mendengar istilah malpraktik, betul? Maka saudara perlu sebelum tindakan operasi, ada doa. Sebelum ada tindakan obat-obatan, ada doa. Doa itu berkuasa saudara. Lanjut ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ingat satu, kalau saudara mengalami kesembuhan bertindak, harus bertindak. Orang ini berjalan kepada Yesus. Sama seperti saudara. Saudara harus melangkah kepada Yesus. Caranya doa, memuji menyembah nama Tuhan, datang ke ibadah, datang ke gereja. Lanjut. Ke-28. Merubah kata-kata, karena apa? Sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan mungkin sembuh. Akan, itu namanya pasti. Saya kalau doakan orang, kalau ragu, saya enggak lanjutkan. Karena untuk saudara mengalami kesembuhan, iman saudara harus 100%. Kalau saudara ragu, mungkin enggak jadi saudara. Karena iman yang menyembuhkan itu 100%. Dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku mungkin semoga sembuh. Enggak. Aku pasti sembuh. Bersama Yesus, pasti bisa. Untuk mengalami itu, iman itu harus 100% saudara. Saya kalau doakan orang sakit, saya nggak pernah kepikiran, nanti kalau nggak sembuh gimana. Nggak ada di pikiran saya. Karena saya percaya semua kedaulatannya Tuhan. Saya nggak bisa melangkahi kedaulatan Tuhan saudara. Karena semua itu Tuhan yang bekerja, saya hanya alatnya Tuhan. Kalau kehendaknya jadi sembuh, sembuh. Kalau kehendaknya enggak, ya sabar, tunggu, ada waktunya. Sekalipun dipanggil Tuhan, ya sudah. Kita tetap mau percaya bahwa rancangannya yang terbaik buat kita. Amin. Ayat 29.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga. Tenaga ini menggunakan bahasa asli dunamos, kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Maka jangan heran saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan selalu minta urapan dan minta kudus dan suci. Beberapa saudara yang pernah saya doakan pasti merasa ketika saya tumpang kayak ada listrik, betul? Ada yang pernah bersaksi? Kok waktu didoakan seperti ada listrik panas yang masuk ke dalam. Nah ini kuasa namanya. Ada yang minggu lalu ya Pak Yudi yang kecantol jarinya bisa ditekuk lagi. Nanti kita akan lihat videonya. Lalu ada juga ibu yang ada benjolannya hilang, dilenyapkan. Karena saya percaya ada kuasa Yesus, yang percaya katakan amin. Ayat 30. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak, siapa yang menjamah jubahku? Karena ketika dipegang kuasa itu keluar. Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perhatikan ayat yang 34, ini yang saya rindu saudara bawa pulang dan alami. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Iman timbul dari apa saudara? Pendengaran akan firman. Nah kalau saudara dengar firman main HP gimana imannya timbul? Saudara bisa nonton sebuah drakor sampai 6 episode sampai sehari, saudara bisa nonton sampai habis. Tapi baca Alkitab kok susah. Karena kita butuh kuasa, kita butuh urapan untuk membaca firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan. Saudara nonton film, diganggu gak mau, tapi dengar firman kok bisa ngobrol sendiri, kok bisa main HP, aneh ya. Tapi nonton drakor, 12 jam saudara jabani bisa tuh. Tapi dengar firman yang hanya 20 menit saja, kok susah untuk mendengar. Karena saya mau katakan, karena ada kuasa di dalam firman dan setan gak suka itu. Karena kalau saudara iman saudara timbul, percaya saya. Saudara yang bekerja punya usaha, mungkin situasi sulit, tapi saya mau bilang masih ada mujizat buat engkau. Nanti saya akan saksikan, ada seorang namanya Pak Julius. Ini mujizat finansial. Dia punya kos-kosan, 2 kos-kosan. Dan dia berkata, pastor tolong doakan kos-kosan saya. Karena katanya orang, ini tertutup, susah untuk ada orangnya. Terus kalau lampu yang gelap, kamar yang gelap harus dinyalakan lampunya. Saya bilang, buat apa? Ngabisin listrik. Ya soalnya kalau kamar itu lampunya enggak nyala, nanti ada, ya elah, kok cemen sih, kok kalah sih sama setan. Bukankah kita punya Yesus yang bisa ngalahkan setan? Kenapa ya kita suka percaya, kalau sakit berarti ini kutukan, ini apa. Enggak selalu. Saudara merokok pun terus-terusan ya sakit. Minum alkohol ya sakit. Terus-terusan ya sakit. Makan lemak terus ya sakit. Makan manis-manis ya sakit. Apakah itu berarti karena setan? Ya enggak. Karena Anda tidak menjaga kesehatan saudara. Tapi hari ini saya mau berkata bahwa ada Yesus yang bisa memberi pengharapan dan kesembuhan bagi engkau. Dan yang sudah sembuh saya minta setia di dalam Tuhan. Saudara, tidak ada manusia yang kebal penyakit termasuk saya. Tetapi saya terus berdoa, Tuhan jauhkan saya dari segala penyakit. Saya kalau pelayanan ke rumah sakit, saya pasti pakai APD saudara. Kenapa? Karena ada virus-virus di situ. Sebentar nanti jam 5 saya akan berangkat ke rumah sakit untuk mendoakan seseorang yang butuh dikuatkan, didoakan. Saya akan pakai perlindungan karena saya akan kembali lagi ke gereja. Nah saya rindu semua nanti saya akan bersih-bersih sehingga steril lagi. Itu namanya hikmat, saudara. Itu namanya marifat. Sehingga kita menjaga, melindungi karena saya juga punya keluarga di rumah. Saya setiap kalau habis dari rumah sakit saya cepat-cepat pulang, saya akan mandi, sebelum saya berkumpul dengan keluarga. Itu namanya hikmat marifat. Dan hikmat marifat akan didapat kalau ada Roh Kudus di dalam kita, yang saya katakan amin. Saudara, saya akan saksikan beberapa kesaksian sebelum nanti kita ada altar call. Dan nanti juga akan ada perjamuan kudus, saudara. Jadi kita perjamuan kudus dulu, baru kita akan altar call. Dan nanti yang mau didoakan, saudara boleh bersiap. Dan saya minta tolong kok di hadapan Tuhan jangan gengsi, saudara. Kalau saudara memang bisa dari duduk sendiri, bisa silakan. Tapi kalau saudara belum bisa
bantu saya saudara maju ke depan, saya akan bantu untuk iman saudara bisa meningkat sehingga saudara akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Yang pertama saudara, minggu lalu tepatnya ya, saya tidak tahu apakah Pak Yudi hadir ya. Ada namanya Pak Yudi saudara, hadir ya Pak ya? Ya apa jarinya Pak? Sembuh total ya, boleh berdiri Pak? Wah kamera yuk, ya kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tolong dibantu zoom ya, ini langsung live kesaksian aja karena yang saya saksikan sudah ada orangnya. Boleh kameranya? Nah, coba. Bisa? Nah Pak Yudi, jadi minggu lalu, mikrofonnya tolong dibantu. Boleh kesaksiannya. Jadi minggu lalu itu ketemu saya kan jarinya bermasalah ya Bapak ya? Betul ya? Bengkak. Ya. Bengkak ya? Terus hari ini gimana Pak yang? Kemarin sudah saya buat main basket. Wah, siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Pak Yudi. Jadi kemarin sudah 1 bulan bengkak ya, enggak bisa ditekuk. Pokoknya saya sampai bilang tangan Spiderman saudara. Tapi hari ini sudah main basket ya Pak ya. Slam dunk Pak. Ya, haleluya. Selanjutnya, ini juga minggu lalu ada ya. Hadir juga ibu yang benjolan. Ibu, namanya ibu siapa ya? Saya lupa ya. Ibu yang kemarin benjolan. Dengan ibu siapa namanya? Yang ibu yang pakai, mohon maaf ya pakai baju hijau ibu yang. Iya Bu, maaf Bu, saya lupa namanya. Boleh dikasih mikrofon Ibu? Jadi minggu lalu Ibu di sininya ada benjolan, betul ya Ibu ya? Iya benar. Ya, sekarang bagaimana Bu? Kikis hilang. Sudah hilang Ibu ya? Iya. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Ibu, silakan duduk. Ya saya rasa gak perlu setel videonya, karena itu kejadian minggu lalu. Kalau saudara mau nonton di YouTube, kesaksiannya ada. Saya langsung ke kesaksian yang berikutnya saja. Saudara, ada seorang perempuan saudara namanya Lucia. Dia kena emah yang akut saudara, dia sakit perutnya, gak nyaman dan dia sempat datang di tempat ini. Dan puji Tuhan kemarin saya dapat kabar, ada kesaksiannya, boleh disiapkan video sakit mah yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat sama-sama ya, sakit mah yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Shalom Jemaat Mega Church Betani Samalang, puji Tuhan setelah KKR Youth kami mendengar sebuah kesaksian dan saya bersama dengan siapa namanya? Lucia, boleh cerita apa yang dialami dan selanjutnya bagaimana? Silakan. Saya pertama kali datang ke Medan di Soria, soalnya saya punya penyakit dan di situ banyak orang Indonesia. Soalnya saya masih merasakan ini, karena menurut saya di kita itu saya nggak sakit, tapi kasih Tuhan penuh ke saya, jadi saya menjual alkohol dan masalah dalam. Makanya setelah saya pulang dan hari-hari berikutnya, saya tetap melakukan rutinitas makan, kurang tidur juga, dan kemudian saya sudah hilang, yang tadi sudah saya biasanya sakit sampai itu, Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus masih sanggup untuk menyembuhkan dan mujizat kesembuhan masih terjadi. Dan bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya percaya juga saudara kalau ada yang datang dengan sakit mah, percaya nanti ada altar call, saudara boleh maju ke depan, jangan gengsi. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Saudara sakit mah itu gak selalu karena pencernaan, engkau banyak pikiran stres, banyak mikir sesuatu yang terus di dalam otak, akhirnya semua hormon organ saudara jadi gak membaik. Firman Tuhan itu betul loh kalau catat saudara, hati yang gembira adalah obat. Kalau hati saudara susah, penyakit itu siap untuk muncul dan datang. Tapi kalau hati yang gembira engkau pasti sehat. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selanjutnya saudara, saya berdoa buat seseorang bernama Pak Adi Sucipto. Saudara kena serangan jantung di Surabaya. Dari Malang ke Surabaya. Dan waktu itu minta tolong doa saya. Boleh ditampilkan screenshotnya. Ya, jadi hari Selasa saya ditelepon oleh istrinya. Lalu saya doakan lewat telepon. Dan diperiksa katanya harus dipasang ring saudara. Ya, karena ada masalah pada jantungnya ya. Lalu puji Tuhan saudara, kemarin saya dapat kabar, slide berikutnya, loh, ayo fokus ayo. Nah, Shalom Pastor Yoel, tadi malam Pak Adi puji Tuhan sudah dipindah ke ruang inap biasa setelah dari ICU, yang artinya kondisinya sudah sangat membaik. Kalau di chat atasnya itu ada tulisan saudara, bahwa dari hasil yang baik tidak perlu operasi, dan tidak perlu lagi dipantau oleh monitor atas kuasa Tuhan Yesus yang besar. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil saudara.
Mungkin ada kerabat saudara yang sedang punya masalah jantung. Jangan berpasrah seperti kayak, ya sudahlah, enggak. Kita punya iman yang bisa merubah segala sesuatu, yang percaya katakan amin. Mungkin ada kerabat saudara yang sedang kena kanker. Puji Tuhan, jemaat ada 3 yang saya tahu bersaksi kepada saya, yang ada kena kanker A, kanker B, kanker C. Dan hari ini semua 3 bersaksi. Puji Tuhan Pastor Yoel, sudah clear, bersih. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ada juga yang kena tumor dan tumornya pun sudah dilenyapkan. Ada yang juga kena kista miom juga sudah dilenyapkan. Ada juga yang rindu punya keturunan, hari ini anaknya sudah mau setahun, sudah setahun lebih. Ada yang sulit dalam usahanya, Tuhan juga sudah memberkatinya. Saudara, selanjutnya saya dihubungi oleh seseorang, ya, saya sensor beberapa ya karena terkait privasi, tapi ada cerita yang bisa kita lihat slide ya. Jadi ada seorang yang menghubungi saya, punya keponakan di Surabaya, namanya saya sensor, dan usianya 21 tahun. Jadi dia di Pasuruan, tiba-tiba katanya ngelihat setan jatuh seperti ya sebangsa titik-titik, dan setelah itu pulang naik sepeda dan sampai rumah masuk pagar, dia nggak bisa berjalan sampai hari ini, sampai mau mandi digendong, mau duduk atau bangun dibangunkan. Jadi badan anak ini terasa kayak berat dan katanya sakit, minta tolong didoakan. Dan saya langsung doakan saudara, sebenarnya ada fotonya cuman saya nggak bisa tampilkan karena privasi, tapi kita lihat testimoninya slide berikutnya. Selamat siang Pastor Yoel, Pastor mau ngasih kabar sukacita sebelumnya, terima kasih Pastor telah bantu doakan, namanya, keadaannya, puji Tuhan, banyak kemajuan yang awalnya nggak bisa duduk dan berdiri, sekarang udah bisa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, doa itu penuh dengan kuasa. Jangan kita pernah remehkan kuasa doa. Selanjutnya saudara, kesaksian finansial. Ada seorang bapak bernama Pak Julius, punya ruko, punya kos, rumah kos ada 2. Itu tadi saya sudah cerita tadi. Bagaimana ketika kosnya jadi sepi, kosong. Lalu orang berkata, oh itu ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Tapi saya bilang, enggak Pak, saya percaya bahwa Yesus bisa kalahkan itu semua. Dan enggak usah percaya dengan begitu-begitu. Yang harus nanti dikasih garam lah, nanti dikasih inilah. Garam mending buat masak saudara, daripada buat dilempar-lempar sembarangan begitu. Dan kita lihat kesaksiannya. Hari Jumat Pak Julius, Shalom Pastor, puji Tuhan, ingat ya, 2 rumah kos. Puji Tuhan, kosku yang 1 hari ini sudah penuh terisi. Dan kos yang kedua dari 7 kamar baru terisi 2. Dan saya percaya dua-duanya pasti penuh semuanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kau yang berusaha hari ini, jangan usaha saudara, ini memang sulit, memang susah. Kalau saudara ngomongnya begitu terus beneran susah sama sulit, salah gak kira-kira? Gak salah, karena mulut saudara yang ngomong sendiri. Saudara kalau gampang suka, ya saya ini memang bodoh, saya memang gak bisa. Terus saudara jadi bodoh, salah gak saya tanya? Ya salah Anda sendiri. Saya gak pernah mau ngomong saya bodoh, saya bilang saya pintar, puji Tuhan. Kemarin saya selesaikan S2 saya, ini saya lanjut S3 di doktoral. Jadi kita harus semangat. Kalau saudara, makanya tadi kita belajar dari kisah dari wanita itu. Mulutnya dia pakai bukan untuk sembuh gak sembuh terserah wis. Ya wis pasrah, wis gak bisa, enggak. Dia bilang apa? Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Sama hari ini, saya tahu ada sering datang dengan sakit. Mulai perkatakan, ketika aku maju, pasti sembuh. Dan jangan gengsi, saudara kalau saya di posisi saudara, Anda ketemu dengan pendeta yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kesembuhan dan saya datang dengan sakit saudara. Sini saya ngomong dari hati saya ya, ketika altar call, saya nggak nunggu orang lain, saya akan lari ke depan dan saya pastikan saya pertama yang ngalamin sembuh. Itu kalau saya saudara. Tapi kan tiap orang beda-beda, ada yang malu, ada yang gengsi. Tapi kalau saudara tahan malu saudara dan gengsi saudara, semakin lamalah Anda untuk mengalami mujizat Tuhan. Karena wanita tadi nggak nunggu, dia desak-desak, dia langsung pegang jubah Yesus. Dan dia mengalami sembuh. Ingat yang saya katakan, kalau saya jadi Anda dan nanti altar call, saya akan jadi yang pertama untuk lari cepat ke depan. Dan saya akan langsung minta Tuhan saya mau ngalami. Itu kalau saya. Tapi saya rindu semua hari ini ketika saya sampaikan ini, semua jadi saya. Karena nanti akan maju, dan saudara minta mengalami saudara. Amin. Dan kalau saudara nanti sudah sembuh, justru saya rindu saudara akan jadi kesaksian bagi banyak orang. Dan juga saudara mau hidupnya dipakai untuk mengatakan kepada orang, Yesus masih bisa sembuhkan, Yesus masih bisa tolong. Jangan saudara nikmati berkat itu sendiri, tapi bagikan bagi mereka yang memerlukannya. Bagikan bagi mereka yang sedang lemah, tunjukkan kepada mereka, oke, situasi ekonomi global politik sedang tidak baik, ada perang.
Tapi kita melihat dari Pak Julius, kosnya yang pertama terisi dengan penuh, kos yang kedua mulai terisi. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya rindu kita masuk ke dalam sedikit penyembahan. Saya tahu ada saudara yang datang dengan lemah, kita mau nyanyi beberapa lagu, kita mau memuji, menyembah Tuhan sebelum kita akan perjamuan. Dan setelah itu kita akan adakan altar call yang saudara betul-betul perlu pertolongan Tuhan. Nanti saudara boleh cepat-cepat maju ke depan. Tidak usah pikirkan kanan kiri saudara, anggap gak ada urusan kanan kiri karena saudara yang perlu saudara. Haleluya. Pak Mek boleh standby di depan. Ada satu lagu lama saudara ya, saya rindu bahwa kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Peganglah aku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Oh haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Musik boleh mengalun dengan lembut, tetap lampu dipadamkan. Saudara boleh dengar suara saya, boleh melihat saya. Saudara, saya masih percaya bahwa kuasa doa itu ada. Ketika saudara mengalami masalah, jangan lupa berdoa. Saya justru sangat rindu kalau jemaat Tuhan bisa dewasa, artinya percaya bahwa doa saudara itu berkuasa. Gak harus nunggu pendeta, gak harus nunggu siapapun, tapi saudara berdoa dan percaya bahwa ada mujizat. Beberapa waktu yang lalu saya melayani seseorang dalam kondisi yang lemah, dia di ICU saudara, sehingga tidak sadarkan diri, dari 100 detak jantungnya jadi 50 saudara, turun drastis. Lalu saya permisi ke lorong, saya berdoa dengan ada satu staf, saya berdoa bahasa roh sampai 1 jam saudara. Dan ketika detik terakhir saya berdoa dalam nama Yesus, amin. Dan saudara tahu di ruang ICU tiba-tiba tersadar orangnya, dari 50 naik jadi 100 saudara. Dan siapa yang bisa membuat itu saudara? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, juga ada seorang anak perempuan bernama Priska. Saya ada videonya, tapi nanti saudara cek saja di Instagram saya atau di TikTok saya. 6 tahun dia mengalami sakit punggung karena cedera dari gimnastik. Dia adalah atlet gimnastik ya. Jadi yang dia naik, dia turun itu, terus dia jatuh, kena tulang punggungnya. Sudah ke dokter, sudah diterapi. Tapi rasa sakit itu masih mengikuti saudara. Tapi suatu kali jam 1 siang ketika saya khotbah altar call, saya bilang ya, dia langsung cepat maju ke depan. Dan saya doakan. Dan saya percaya kuasa doa, kuasa nama Yesus ada. Dan dia bersaksi, pastor, puji Tuhan, per hari ini tulang punggung saya sudah tidak sakit lagi. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya jasmani, saya juga mendengar kesaksian dari seorang anak muda yang tidak mau disebut namanya, tapi mau diceritakan kesaksiannya. Dia kena utang 40 juta saudara. Kenapa? Karena tanpa sadar dia pakai yang letter, sampai numpuk 40 juta. Akhirnya dia usaha,
Dari 40 cuman sampai bisa 32, jadi cuman bisa nyari 8 juta. Lalu dia datang di tempat ini saudara. Dia datang di jam 3 saudara. Gak tahu mungkin di tengah-tengah saudara orangnya. Dia maju ke depan. Dia berbisik kepada saya, pastor tolong doakan saya punya utang. Yuk saya doakan, saya tumpang tangan dan saya katakan pulang dan percaya bahwa mujizat itu sudah terjadi dan semangat. Dan suatu kali dia berjumpa dengan seseorang saudara. Dia ya mungkin gak cukup kenal dengan orang ini. Lalu dia tiba-tiba dia sharing tentang masalah yang dia hadapi. Dan orang ini ternyata orang yang suka menolong, dermawan. Dia sharing apa? Saya lagi ngalami utang 32 juta, saya sudah dikejar-kejar sama debt collector. Oh saya percaya orang yang dia temui itu dari Tuhan. Kenapa? Karena setelah dia ngomong itu sama orang itu, dia berkata apa? Saya bayari utangmu. Semua saya lunasi. Dan saudara tahu hari itu 32 juta itu dilunasi sama orang itu saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya berkata kepada orang itu, kamu sudah mengalami mujizat, layanilah Tuhan. Kamu pergi saksikan bagi banyak orang. Mungkin ada saudara di tengah-tengah juga sedang mengalami terlilit hutang. Saya masih percaya doa itu penuh dengan kuasa saudara. Tapi kalau otak saudara sudah berkata, gak mungkin. Saya juga bilang, ya sudah, jadilah seperti yang kau katakan. Tapi kalau saya percaya, iman kita itu bisa melakukan hal yang ajaib. Karena iman di dalam Yesus. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Waktu Yesus tolong saya. Amin. Waktu Yesus tolong saya tersesatlah jika tiada Yesus. Waktu Yesus tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Amin. Waktu Yesus tolong saya tersesatlah jika tiada Yesus. Waktu Yesus tolong saya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada satu kisah di dalam Alkitab yang saudara perlu tahu. Ada anak bungsu, ada anak sulung. Suatu kali anak bungsu minta warisan sama bapaknya, padahal bapaknya belum meninggal. Saya minta hak saya, diberilah hak itu kepada anak bungsu ini. Dan apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini? Dengan haknya, dengan warisan yang dia terima, dia gunakan kehendak bebasnya untuk apa? Party, foya-foya, melakukan hal yang najis, sampai ditipu orang dan uangnya habis tak bersisa. Saudara tahu kisah ini kan? Dan dia berakhir di mana saudara? Dia berakhir tidur di kandang babi dan mohon maaf, dia harus makan ampas daripada babi. Dan saudara, tapi dia teringat, dia punya bapa di rumahnya. Dan akhirnya dia berjalan kembali ke rumah bapaknya. Saya mau tanya, ketika dia kembali ke rumah bapaknya, ditolak atau diterima? Diterima, sama. Ketika diterima, apakah dia hanya didiamkan saja? Apa yang dilakukan oleh bapak itu? Dipestakan karena yang hilang telah kembali. Sama. Kalau hari ini ada engkau yang jauh daripada Tuhan, Anda sedang ditunggu sama Tuhan. Tapi kalau saudara tambah jauh, ya tambah berakhir di kandang babi, di ampas, itu kan metaforanya, ilustrasinya. Tapi Yesus tunggu saudara dan saya. Dan ketika saudara kembali kepada Yesus, Dia akan sediakan pesta yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Baik,
Mari sama-sama kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kalau saudara sudah terima perjamuan kudus, kalau belum tolong bantu saya untuk boleh angkat tangan, nanti pelayan akan memberikan. Ada yang belum dapat saudara, kalau belum dapat boleh angkat tangan. Nanti tolong pekerja bisa melihat yang belum dapat. Ada yang belum, tolong dibantu di depan ada. Bergerak cepat, tolong bergerak cepat. Kalau sudah tolong dibuka terlebih dahulu roti dan anggurnya. Nah, selagi saudara membuka daripada roti, di situ ada ayat Alkitab. Saya percaya bahwa itu juga ayat firman Tuhan buat saudara dan saya. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Ketika nanti saya membacakan firman Tuhan, tolong dibantu katakan haleluya. Dan kita makan nanti dalam nama Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita boleh angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Oleh darah yang mahal, dosa saudara dan saya telah ditebus. Dan oleh bilur-bilurnya yang sakit telah disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Yestoya yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi dan penuh dengan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh letakkan cawan. Mari kita ambil waktu untuk kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Yang sudah dikaruni bahasa roh boleh berbahasa roh. Kurabashanda lama takayara lama syana. Kiara lama syanda lama yara lama syada lama 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 lama. Kuriara lama syanda lama kayara lama shekere lama takayara lama lama. Oh rabayara lama 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 syanda lama yara lama 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 lama. Kiara lama shekere lama kayara lama syanda lama lama syanda lama. Haleluya, haleluya. Syara lama 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 syara lama 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 lama. Kora lama takara lama yara lama syara lama lama. Oh lama yara lama 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 lama. Haleluya. Syekere lama 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 lama. Haleluya. Saya persilakan jemaat boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Sebelum saya akan mengadakan altar call saudara, saya rindu saudara, iman saudara dibangun. Saudara ada di dalam hadirat Tuhan, maka saya percaya ketika saudara di dalam hadirat Tuhan, maka yang ajaib itu terjadi. Ketika 2-3 orang berkumpul bersepakat dalam nama Yesus, maka Yesus hadir, dan ketika Yesus hadir, maka sesuatu itu terjadi, sesuatu bicara kesembuhan, pemulihan, dan pertolongan Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, berseru, amin, memanggil namanya, berdoa
Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, panggil nama Yesus. Memanggil namanya. Amin. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Amin. Silakan saudara berdoa sebelum saya buka altar call. Saudara, saya minta tolong altar call ini saudara bisa pakai. Kenapa? Karena selesai ibadah saya izin, saya harus duluan berangkat, saya harus ke rumah sakit. Sehingga setelah ibadah, mohon maaf saya harus segera ke rumah sakit. Jadi pakai waktu altar call ini saudara, untuk saudara maksimalkan waktu ini. Karena saya percaya sesuatu terjadi saat di altarnya. Mulai bangun iman saudara. Mulai percaya, saya sembuh. Saya sembuh dalam nama Yesus. Saya sehat dalam nama Yesus. Sempurna, tubuhku sempurna dalam nama Yesus. Ku hancurkan sel kanker dalam nama Yesus. Ku hancurkan sel tumor dalam nama Yesus. Batukku disembuhkan dalam nama Yesus. Pilekku disembuhkan dalam nama Yesus. Maku disembuhkan dalam nama Yesus. Batu empeduku disembuhkan dalam nama Yesus. Batu ginjalku disembuhkan dalam nama Yesus. Ginjalku disembuhkan dalam nama Yesus. Paru-paruku disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara perkatakan, saudara sakit apa? Saudara yang berdoa. Oh rabasyekere lama ya lama syandalamu. Ya lama-lama ya lama syandalamu. Tuhan Yesus, pada hari ini hamba-Mu hancurkan hati-hati yang keras, hati-hati yang gengsi. Karena kami percaya Engkau Yesus Tuhan yang rendah hati. Engkau Yesus Tuhan yang murah hati. Oh Rama ya lama syandalama ya lama syekere lama syandalamu. Oh lama-lama ya lama lama. Oh Ramasyana lama Syekire lama takaya lama syende lama ya. Oh Ramasyana lama. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh ku percaya, amin, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tanpa panjang lebar saudara, saya buka altar. Yang mau didoakan segera maju ke depan. Yang sakit jasmani, yang sakit rohani, jangan gengsi, jangan tunda. Silakan boleh maju ke depan. Silakan boleh ke depan, saya tunggu. Oh Rabbasya, tolong Kecer bisa bantu untuk menata. Tolong bisa bantu untuk menata. Oh Rabbasya dalam makara Rabbasya dalam lama. Ko rapatakara Rabbasya dalam lama. Oh Rabbasya dalam makara Rabbasya tikir Rabbasya dalam lama. Oh Ramaya Rabbasya dalam. Silakan. Kalau masih bisa di atas tidak apa-apa. Kecer diarahkan ke atas juga boleh. Hadap ke sini ya.
Haleluya. Silakan. Nanti tolong saudara bantu saya. Saudara mau didoakan apa? Bantu saya akan doakan sesuai dengan yang saudara minta didoakan. Saya percaya dia masih sanggup. Ingat saudara, yang menyembuhkan bukan saya. Yang menyembuhkan Yesus, maka berserulah kepada Yesus. Jangan berseru kepada saya cuma manusia biasa. Tapi saya mau bilang saya punya Yesus yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Oh rapasyara. Kalau saudara datang dengan benjolan-benjolan atau apapun, letakkan tangan saudara pada bagian benjolan itu. Dan mulai perkatakan, oh dalam nama Yesus, oh dalam nama Yesus, hancur dalam nama Yesus, lebur dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh rabasyakara lamaya rabasyandalamu. Oh rabasyekiri lamaya ralabalabala. Silakan, saya masih tunggu sebelum saya doakan. Saya tahu ada yang sudah duduk dengan sakit, tolong jangan gengsi. Kecuali kalau saudara dengan duduk saudara percaya dengan penuh. Saya minta dengan hormat, kalau saudara pulang dari tempat ini, sembuh yang sempurna. Jangan tanggung, sembuh yang sempurna. Karena kita punya Yesus yang tidak tanggung, saudara. Silakan saudara, jangan gengsi di hadapan Tuhan. Kalau saudara pikir, nanti kapan-kapan sembuh sendiri, silakan saudara tunggu bertahun-tahun. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, silakan tunggu bertahun-tahun. Karena saya percaya ini adalah waktu Tuhan. Ini adalah waktu Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan adakan buat saudara dan saya untuk bertindak dan percaya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Yang di depan bersiap ya, percaya dan percaya. Oh rabasyana, yes. Saya percaya. Yes. Haleluya, yes. Oh rabasyikir laba, yes. Haleluya. Makasih Tuhan. Tulang-tulang kembali dipulihkan. Saraf-saraf mulai dikembalikan. Organ-organ kembali disembuhkan. Organ yang baru Tuhan berikan. Ginjal-ginjal Tuhan sembuhkan. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan memberikan keturunan-keturunan ilahi. Oh Tuhan membuka buah kandungan. Tuhan membuka kesuburan. Oh rabasyikilama. Tulang-tulang disembuhkan. Oh otot-otot dikuatkan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Di depan bersiap. Oh mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di hati ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
isi namanya dengan Ibu siapa? Silakan Ibu. Dengan Ibu Indra. Baik Ibu Indah, sebelumnya ngalami apa dan setelahnya bagaimana? Silakan. Sudah ada 3 bulan, namun saya sakit, kayak ada tertekan Yap. gitu. Ini tadi mau berangkat ke gereja, sakit banget. Sakit banget. Ya. Tapi sekarang apa yang dialami Ibu? Sudah plong lega Pelong, gitu. kayak ada yang Ya. turun ya Bu Ya. ya. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Ya, Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu Ibu Indah, haleluya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Mengalirlah, amin. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati
sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
di hati ini mengalirlah Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah Roh Kudus, sembuhkanku. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur tadi ada mujizat yang terjadi, ada yang juga sedang progres, ada yang juga sedang dalam perjalanan menuju mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya saya akan banyak mendengar kesaksian daripada saudara. Nah, oleh sebab itu, cuma dikasih Tuhan sebelum saya tutup dalam doa firman seperti biasa, saya mau tanya, adakah saudara yang pada sore hari ini saudara datang dengan sakit, tapi saudara tidak maju ke depan, saudara duduk di belakang atau duduk di tempat di mana saudara berada, dan saudara dari duduk itu, saudara yang merasa badannya sakit, saudara ketika berdoa mengalami kesembuhan, boleh bantu saya angkat tangan untuk bersaksi singkat saja yang saudara mengalami mujizat Tuhan. Ada? Oh, puji Tuhan. Baik. Ibu, ya, baik ya. Mikrofonnya boleh diberikan dan Ibu boleh berdiri ya, dengan siapa dan boleh cerita. Udah mikrofonnya? Ya. Ya, baik. Dengan Ibu siapa? Dengan Utami. Baik, Ibu Utami. Ibu Utami boleh cerita apa yang dialami dan setelahnya bagaimana? Sebenarnya bukan minggu ini tapi minggu kemarin. Oh baik, iya. Kemarin tuh saya kan datang, altar call juga, dan puji Tuhan sudah sembuh. Saya ini kan operasi katarak ya. Oh iya, baik. Sebelumnya itu dokter sudah bilang sama saya kalau di dalam retina saya itu ada kayak kabel yang nggak nyambung. Iya. Dan dokter bilang bisa dioperasi katarak tapi nanti hasilnya nggak maksimal. Iya. Oke, setelah itu saya operasi katarak kedua-duanya. Terus yang terutama sebelah kiri itu kayak walaupun sudah dioperasi tapi kayak masih ada selaputnya ya kayak orang katarak itu kan kayak ada selaput-selaput gitu. Iya. Nah, waktu saya datang masih ada selaput, terus waktu altar call saya percaya dengan iman saya bahwa Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Jadi waktu altar call saya Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh. Dan setelah setelah altar call saya duduk, saya belum mengalami mukjizat itu. Yeah. Tapi setelah mau pulang, saya merasakan kok terang ya mataku ya. Wow. Seperti itu. Siapa yang menyembuhkan Ibu Utami? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Utami, sehat terus ya. Wow, ya puji Tuhan. Kalau tadi ngikuti jam 11 saya bilang bahwa Tuhan mau menyembuhkan mata dan puji Tuhan. Sehat selalu, haleluya. Saudara, jangan menyerah, kita punya Yesus yang ajaib. Ada yang instan, ada yang proses. Tapi saya percaya bahwa di tempat ini Tuhan hadir begitu kuat, amin. Ketika Tuhan hadir begitu kuat, saudara jangan lewatkan pertolongan mujizat Tuhan, amin. Baik saudara tidak harus sakit jasmani, tapi mungkin saudara sedang mengalami masalah, mungkin utang piutang. Sakit mungkin secara rohaninya, atau mungkin ada pergumulan-pergumulan, ada masalah-masalah, tapi kita punya Yesus yang berkata apa? Datanglah kepadaku, mari yang letih lesu dan berbeban berat, akan kuberikan kelegaan. Maka saya percaya Yesus bisa berikan kelegaan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum saya tutup dalam doa firman, kita boleh nyanyi lagi sekali satu lagu. Haleluya. Makasih. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat setiap hari. Selama kau beserta
Amin. Selama ku menyembah, percaya, ku percaya bahwa mujizat, amin, masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sekali lagi dengan iman dan sungguh katakan, selama ku menyembah, percaya ada mujizat itu terjadi. Oh haleluya, mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Haleluya. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya imani lagu ini sebelum saya tutup dalam doa firman, sehingga setiap hari saya selalu dapat informasi mujizat. Bukan hanya saya lihat cerita orang lain, tapi saya pun juga mengalami, saudara. Kemarin saya buka komputer saya mulai terlibat dalam pelayanan kuasa mujizat 2023-2024. Ini tahun kedua saya mulai masuk dalam pelayanan mujizat. Saya lihat video-video yang ada maupun yang dari WA. Kalau saya hitung sudah sekitar 150 kesembuhan dan mujizat. Dan kalau saya hitung kalau di rata-rata 2 tahun berarti berapa bulan, saudara? 24 bulan. 150 dibagi 24 berapa itu, saudara? Sekitar 55 ya, sekitar 5 ya, 5 atau 6 ya. Berarti setiap bulan ada 6 mujizat. Kalau saya belum ada 6 mujizat berarti setiap minggu minimal ada berapa, saudara? Ada 1 atau 2. Benar, bahwa ada mujizat setiap hari, amin. Saya cuma mau berkata sebelum saya tutup dalam doa, mujizat akan terjadi bagi yang percaya. Yang tidak percaya ya gak ngalami. Tapi saya masih percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi. Mari sama-sama kita berdoa dan aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan sampai detik ini di tempat ini mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama berkata amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Shalom, jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya selaku gembala saudara menyapa ya. Jangan pernah takut menjalani hidup ini. Kenapa? Karena Yesus pasti bisa dan Dia pasti sanggup untuk menolong dan memberkati kita berlimpah-limpah. Ayo bangkitkan iman kita. Sekarang Yesus pasti menolong kita. Ya, saya berikan nilai-nilai kehidupan tentang fokus. Jadi fokus, ya. Ini yang harus kita lakukan bagian kita. Kenapa? Kita harus menetapkan dulu apa target kita. Goal kita apa? Kalau saudara pelajar atau kuliah berapa tahun mau lulus? Terus yang bekerja untuk naik karirnya, saudara tetapkan targetnya. Yang berbisnis sendiri mau berpenghasilan berapa? Saudara yang melayani juga apa goalnya? Gereja kita juga ya punya target, yaitu apa? 1, pembangunan ini selesai. 2, kita punya YFA, Yestoya Family Altar. Sebelum pindah punya 300 YFA. Nah itu target. Kemudian bagian kita fokus. Jadi kita hari ini harus mengerjakan bagian kita. Fokus. Memang banyak godaan. Ada yang muji ya. Oh hebat kamu. Jangan noleh. Ada yang mungkin ya buat fitnah, hoak, apa gak mungkin, gak bisa, gereja terlalu besar, apa itu, macam-macam, biar, yang penting fokus. Kenapa? Waktu kita fokus, kemudian kita minta Tuhan menolong kita, percayalah, Yesus akan menolong kita. Ya, selamat menikmati keberhasilan, keberuntungan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Jemaat Betania Stoya Malang yang dikasihi Tuhan, berikut Yestoya News minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, dapat memberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan atau melalui kotak persembahan yang disediakan di pintu keluar gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu menabur secara online, dapat mengirimkan melalui rekening gereja saat ini, yaitu rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia Malang, dengan nomor rekening 440 967 7000. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasih dan dulur-dulurku yang saya kasih. Puji Tuhan. Wah, saya semangat ya. Kenapa? Harus semangat terus. Bersama Yesus pasti bisa. Kenapa? Karena tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai. Jadi tiap hari ada mujizat. Ini saya ada di lokasi pembangunan. Nah, itu saudara lihat lagi mengerjakan ya wedding chapel sama untuk baptisan. Wah, semangat ya. Ini sudah di lantai 9. Ayo kita semua support dalam doa. Juga ada gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Saya terima kasih banyak jemaat yang nyumbang ya. Saya lihat ada yang 22.000, ada yang 220.000. Memang ada yang besar. Tapi semua yang kita kerjakan, waktu kita kerjakan bagian kita, Yesus yang adakan mujizat. Saya percaya gedung ini akan selesai dan Yesus akan dimuliakan. Ayo, semangat, percaya, Tuhan Yesus lakukan keajaiban. Tuhan Yesus memberkati. mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menabur untuk Diakonia Mega Church Betania Stoya Malang. Tuhan Yesus memberkati. Gereja akan kembali mengadakan kegiatan diakonia berbagi kasih pasar murah yang akan diadakan pada hari Kamis 10 dan 31 Juli 2025 pukul 2 siang bertempat di tempat parkir P2 Mall Malang City Point. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu menabur berupa barang kebutuhan diakonia dapat menghubungi Bapak Gerald di nomor 0813-3265-6137. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu menabur secara online, dapat mengirimkan melalui rekening gereja saat ini, yaitu rekening BCA atas nama Yayasan Blessing Yestoya Malang, dengan nomor rekening 440-720-1000. Sekian Yestoya News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Shalom, selamat datang di Gereja Betani Yestoya Malang. Dan kami ingin mengundang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kembali hadir di ibadah-ibadah mendatang di tempat ini. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat mujizat-Mu, buat kuasa-Mu yang Kau nyatakan di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam puja umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita tutup ibadah dalam doa berkat, ada beberapa tambahan pengumuman yang saudara bisa perhatikan. Yang pertama, kita ada diakonia pasar murah ya. Jadi kita adakan pasar murah ini khusus memang bagi mereka baik jemaat maupun orang di sekitar MCP yang nggak mampu ya. Sehingga kita akan jual di situ benda-benda sembako, barang-barang sembako seperti beras, seperti minyak, seperti juga makanan, sayuran dengan harga yang didiskon 50%. Nah saya berharap betul karena kita akan survei memang betul-betul nggak mampu. Kami tidak mau saudara acara ini dijadikan kayak misalnya bisa jadi kulaan, enggak begitu saudara ya. Terus ngirim mungkin mohon maaf pegawainya dikirim bajunya dilecek-lecek, iya sakno, tapi diborong 100 pak ya nggak bisa saudara ya. Saya rindu sebenarnya kalau agenda-agenda begini tuh tolong ya jangan dimonopoli, jangan punya mikir bisnis, ini benar-benar mau nolong orang yang membutuhkan. Nah ini hari Kamis jam 2 sore ya, jam 2 siang di parkiran nanti silakan yang tidak mampu ya nanti diinfo boleh datang nanti belanja untuk kebutuhan ya setidaknya bisa meringankan beban karena didiskon 50%. Nah hasil daripada penjualannya semuanya masuk ke dalam pembangunan. Ya, baik. Kalau saudara mau mendukung bisa hubungi nomor berikut ini ya kepada Bapak Gerald dan juga nomor rekening daripada Yayasan Blessing Yestoya Malang. Kita akan tampilkan ya hasilnya, highlightnya karena kita mau bertanggung jawab kepada jemaat yang sudah mendukung, sudah menabur. Dan kita ada grup diakonia, saudara bisa ikuti, bisa scan barcode-nya dan bisa ikuti karena di dalam grup itu nanti ada banyak sekali aktivitas-aktivitas diakonia. Saya percaya bahwa ada jemaat-jemaat Tuhan yang dermawan, senang menolong sesamanya, saudara boleh scan barcode yang ada. Yang terakhir pembangunan saudara, puji Tuhan, saudara bisa ikuti yang sudah terima kasih, yang belum bisa follow akun Instagram dan kita lihat foto terbaru saudara,
Nah ini saudara, zona 1, zona 3, zona 2 dan menuju zona 3. Lalu ada Live Wedding Chapel, kita lihat dari atas saudara. Puji Tuhan, ya kita sudah melihat, kita percaya bersama-sama bahwa Desember 2025 kita bisa Natalan di gedung yang baru. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita membuka kesempatan bagi jemaat Tuhan yang mau mendukung dengan beberapa barang yang kita jual, yang hasilnya 100% masuk untuk pembangunan. Nah ini ada beberapa yang saya promosikan saudara. Nah ini ada bukunya Bapak Gembala, sudah rilis 20 seri, silakan seri iman, dijual per 5 ya, 5-nya 50.000, kalau beli semua ya 200.000. Kalau saudara beli 10.000 itu sama dengan 1 kilo besi ya. Terus juga ada Wish Me, silakan saudara kalau mau, ini juga jemaat juga, hasilnya juga masuk semua ke pembangunan. Lalu juga ada Wish Me ya, lalu ada juga ini ya, Cookies Hana, silakan saudara. Ini enak sudah nastar, the real nastar kalau saya boleh bilang, karena luarnya kering, dalamnya cuy. Apa itu cuy saudara? Kenyal ya itu. Terus juga ada keripik pisang dari Bunita dan masih banyak yang lain, silakan saudara cek. Dan terima kasih saudara sudah mendukung dan menabur tanah yang subur. Terakhir saudara, saya mau izin nanti doa amin, tadi saya sudah sampaikan karena saya harus ke rumah sakit, ada yang perlu ditolong, saya amin langsung saya cepet-cepet ya. Jadi saya minta maaf, mungkin tidak bisa ketemu jemaat, tidak bisa doakan karena saya ditunggu, jadi mesti amin, saya akan segera berangkat. Begitu Bapak Ibu Saudara ya, dukung doakan juga yang saya akan doakan di rumah sakit. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan juga terjadi di rumah sakit, amin. Mari saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita mengenadahkan wajah kita. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah, terimalah dan nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai memberkati engkau mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan sebentar kita akan tinggalkan ruangan ini. Kita pasti sampai tempat tujuan, sampai rumah pasti dengan selamat. Dijauhkan dari laka lantas, dijauhkan dari mara bahaya, dan dijauhkan dari segala rancangan-rancangan kejahatan. Dan setiap jemaat Tuhan yang sudah terima berkat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sehat semuanya.